Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dengan Bapak dalam pembahasan tentang Al-Quran dan hadis adalah sebagai pedoman hidupku. Saat ini Bapak sedang melaksanakan PPG di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022. Insyaallah pada saat ini Bapak akan menyampaikan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang memiliki berasal dari fi'il madi, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang mana Al-Quran ini adalah apabila dibaca menjadi ibadah al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan secara berangsur-angsur secara mutawatir sebagai pedoman, sebagai sumber hukum bagi umat Islam. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa tadi telah Bapak katakan bahwa Al-Quran berasal dari fi'il madi, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca ataupun bacaan. Secara terminologi atau istilah atau syarat, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, ditulis di dalam mushaf Al-Quran yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, bagi mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hibat hidayah atau petunjuk bagi umat Islam sebagai manusia. Al-Quran tentunya sangat diperlukan oleh semua umat muslim. Karena apa? Karena Al-Quran adalah sebagai sumber hukum dari semua ajaran Islam. Selain itu pun yang dijadikan sumber hukum Islam yaitu hadis atau sunnah, yang mana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah SWT. Di dalamnya mengandung 4 hal. Yang pertama yaitu adalah syariat, yang kedua adalah thariqat, yang ketiga adalah makrifat, dan yang keempat adalah hakikat. Itu semua ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Adapun hadis sebagai sumber dua setelah Al-Quran, pengertian hadis secara etimologi atau bahasa berarti baru ataupun jalan atau tata laku ataupun cara bertindak. Sedangkan dalam terminologi sunnah diartikan dengan af'alun wal kanun, yaitu sebuah perkataan, perbuatan dan takdir Nabi Muhammad SAW. Di sini menjadi ada 2, hadis ataupun sunnah. Sunnah adalah kebiasaan Nabi yang dilakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Sementara hadis adalah mesti ada sanadnya, dan
periwayatnya, baik itu sahih, hasan ataupun yang lainnya. Kalau sunnah itu ada beberapa hal, yaitu sunnah qauliyah, yaitu perkataan Nabi Muhammad SAW. Ada lagi sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan atau tindakan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga itu sunnah taqririyah, yaitu sikap Nabi Muhammad SAW. Selain hadis pun, sumber yang ketiga itu adalah ijtihad, yang mana jihad ini berasal dari bahasa Arab juga, yaitu yang memiliki wajan ijtihadan, dan yang memiliki arti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Secara terminologi istilah atau dalam syariat, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad adalah dinamakan mujtahid. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup saya sampaikan bahwasanya Nabi pernah bersabda, apabila kau berpegang tubuh kepada yang dua, niscaya kau akan selamat dan tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan tadillu ba'dahuma bahwa Al-Quran wa sunnati. Sesungguhnya orang yang berbicara adalah baik, orang yang mendengarkan adalah baik, tapi ada lagi yang lebih baik, yaitu yang mengamalkannya. Mungkin itu pemaparan dari saya terkait tugas 2, yakni pendalaman materi tentang yang lebih spesifik, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.